Syekhana Syekhana Asadidatna Wana khusus silakan sebutkan ahli kubur kita masing-masing. Wana khusus jelas. Wana khusus Wana khusus Surima Ahmad biyadihi ba'da silsilatihi bisyamrillahi lahul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lijami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati para tuan-tuan guru, para kiai, para nyai, asatid dan asatidah, Khinan Karam, Yai Salahuddin, Masya Ali, Ustaz Salman, kemudian Ustaz Abdul Jalan, dan asatid lainnya yang kami muliakan. Seterusnya yang kami muliakan dan kami hormati orang tua kami, Haji Rosihan beserta dengan ibu. Kemudian yang kami muliakan dan kami hormati beliau Haji Esan dan Haji Haji selaku dari keluarga besar beliau Dino Haji Asmarani serta dengan keluarga besarnya yang kami muliakan pembina Majelis Nahdlatul Rasul, Pak Muhammad F3 beserta ibu yang kami muliakan. Seterusnya rekan-rekan Hasan Ali yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan Ketua Ranting NU Sungai Arang beserta dengan anggota. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan sahabat-sahabat Majelis Nahdlatul Rasul yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Seterusnya untuk hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu, pemuda dan pemudi yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin Al-Fakir meneruskan dan menyambung kajian yang ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu. Syekh Ka'ab Al-Akhbar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Lau anna farada majlisan ulama bada linnas la tutabanu alaihi hatta yatruka kullu bi imaratin imaratan wa kullu bi suqin suqun." Kata beliau, Syekh Ka'ab Al-Akhbar menyampaikan, sekiranya orang-orang itu mengerti dengan pahala majelis ilmu, majelis itu tempat ilmu itu ya ilmu. Sekiranya orang itu pahalanya duduk di majelis ilmu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dinampakkan pahalanya orang duduk di majelis modeliko diperlihatkan oleh Allah di depan kita, maka kata beliau, "Laqtatanu alaihi hatta yatruka." Pasti mereka akan saling membunuh demi bisa hadir di majelis ini. Saking besarnya pahalanya orang duduk di majelis zikir, majelis sholat, majelis ilmu. Pasti mereka akan berusaha saling membunuh antara satu dengan yang lain supaya bisa lebih cepat hadir di majelis itu, bisa datang di majelis itu. Hatta yatruka kulladzi imaratin imaratahu, sehingga para penguasa pun rela meninggalkan kekuasaannya demi bisa hadir di majelis ini. Orang-orang yang berniaga, orang-orang pebisnis
Orang-orang yang ahli berdagang tentu mereka juga sanggup meninggalkan pasarnya, sanggup meninggalkan tempat transaksi jual belinya hanya demi mendatangi majelis ilmu. Kita bersyukur, berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa hadir hampir untuk beberapa malam ini. Itu terus bergulir dari malam Jumat, malam Sabtu, ini malam Ahad kita bisa hadir di majelis ini. Dan insya Allah kalau kita sekarang belum diperlihatkan oleh Allah pahalanya kita duduk bermimpi di majelis ini, insya Allah kelak hingga ajalnya, ketika ajal kita, ketika kita besok sudah dikumpulkan oleh Allah di akhirat, maka kita akan tahu hasil dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Hadirin walhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita terus dengan ada kata besar kita bersyukur dengan Allah karena kita diundang oleh Allah hadir di majelis-majelis ini. Bukan kok karena undangan dari Bang Ronald, bukan karena sosmed. Sosmed 3 kali sehari pun diberikan pengumuman, jika orang tersebut tidak diketuk hatinya oleh Allah, maka juga tidak akan hadir di majelis ini. Saya yakin penghubung telingo tetap yudi berdanakan timbul. Tapi walau jauh, tapi kita sudah digerakkan hatinya oleh Allah, maka pasti kita akan hadir. Gerimis mengundang, tidak akan ada elemen. Hujan juga tidak jadi penghalang. Kita akan berusaha jika hati kita sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita malam hari ini, kita bisa besok ketika kumpul di pada masyarakat, Allah akan perlihatkan pahala kita duduk di majelis-majelis zikir, majelis sholawat, majelisnya para alim, para ulama, majelisnya para kiai, majelisnya para tuan-tuan. Hadirin alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ba'du salaf yatirul mawadibi al-aql wa syarril maswa'ibi al-jaddi. Sebagian ulama terdahulu mereka menyampaikan, sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akal yang digunakan untuk kebaikan. Sebaik-baik pemberian dari Allah adalah kepandaian yang Allah berikan ketika kita duduk di majelis ini. Kita duduk di majelisnya para tuan-tuan dulu, walau tidak banyak, sedikit ada yang dapat kita bawa balik dan dapat kita amalkan, maka itu adalah pemberian terbaik dari Allah. Wasyarul maswa'ibi al-jannah, dan termasuk musibah yang paling besar, paling agung bagi hamba-hamba Allah adalah kebodohan yang melekat pada diri insan, pada diri manusia itu. Melekat kebodohan ada pada dirinya, dan ia ketika ada majelis-majelis kajian-kajian ilmu, ia tidak cukup untuk hadir di majelis-majelis tersebut. Maka kita berterima kasih, alhamdulillah, yang mungkin dengan wasilah kita makan nasi Arab, insya Allah kita bisa semuanya bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bukti makan nasi Arab langsung bisa bahasa Arab. Coba kalau kau tidak makan nasi Arab, rasa ada yang Assalamualaikum rampes. Ini mungkin kalau kita tidak ngasih makan nasi Arab ini, sebab wasilah kita makan nasi Arab, alhamdulillah kita bisa bahasa Arab. Dan insya Allah tanpa dipelajari pun besok di akhirat, ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, insya Allah kita dikasih izin oleh Allah untuk bisa menjawab bahasa Arab tersebut. Amin Allahumma amin. Waqala ba'duhum al-ilmu amanun min kaidi syaitan.
Sebagian para ulama menyampaikan bahwa ilmu adalah merupakan tameng. Amalun min kaid syaitan, termasuk salah satu tandanya atau benteng keamanan dari godaan setan atau bujuk rayu setan. Kalau mohon maaf, bersiso kayak apa kandungnya, kena bujuk setan, tumbang juga. Itu yang berilmu, apalagi kalau yang nggak berilmu. Bersiso alim di bersiso, muridnya ribuan, santrinya ribuan, bisa terbang antara satu pohon ke pohon yang lain. Itu jadi bersiso. Kalau jadi kita dusun, alhamdulillah juga ada yang dikasih amalan, santrinya juga bisa terbang. Karena sesuai yang disampaikan oleh Yai Solahuddin, karena yakinnya. Gitu. Jadi ada kiai itu yang sering saya sampaikan itu, ada kiai di dusun santrinya bolak-balik datang, santrinya itu nyeleneh, guru awak ingin terbang dulu, isu tiba lagi ngaji lah dulu, alibak enggak guru, awak ingin bentuk angling dharma, nak terbang awak, besok tiba puluh awak bentuk batik madrim supaya bisa terbang dari satu ke tempat yang lain. Guru itu didesak, akhirnya guru, oh iyalah kalau bentuk kok dongeng kok hai kawan. Akhirnya guru ucapkan, wak kambing lembek kalau terbang tahu mancing. Wak kambing lembek kalau mancing tahu terbang tahu mancing. Dan itu diamalkan oleh santrinya. Balik kau amalkan nak, sebelum seminggu kau tidak boleh tipu ngaji lain di tempatnya Cikzam. Oke, kalau tidak boleh ngaji di tempat Cikzam. Akhirnya itu yang diapalkan, itu yang diwirid. Selepas kurang lebih 1 minggu diboleh di kuana. Guru, balak sudah amanah dari guru lawan amal. Jonian, aku bola tes ada guru. Akhirnya tesnya, wak kambing lembek kau nanti kau terbang. Dengan izin Allah kok budak bisa terbang dari satu batang ke batang yang lain. Padahal doanya mantranya wak kambing lembek kau nanti kau terbang. Silakan doa ini dibaca. Insya Allah malam kaget lagi bisa terbang di atas ranjang. Ini karena yakin. Jadi mohon maaf ini. Jadi ini insya Allah sebaik-baik pemberian adalah akan kita diberi kepandian, walau kepandian yang Allah berikan dengan kita tidak banyak, sedikit, tapi memang itulah jatah Allah memberikan ilmu dengan makhluknya cuma sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku beri kalian ilmu, kata Allah, illa qalila. Wallahu a'lam bimurabih. Ini ilmu hanya sedikit yang Allah berikan dengan kita, namun bila disyukuri, insya Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kalau sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk keluarga, sanak famili, dan dekoman, bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Amin. Allahumma amin. Hadirin berkatilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Wahizun min kaidil husn, wahizun min kaidil asudi, dan termasuk ilmu ini bisa menjadi tameng, pelindung dari orang-orang yang senang hasud, kasar, kusuk, gosip. Gosip itu semakin digosok semakin sip. Itu gosip itu semakin digoreng, gosip itu maka akan semakin tambah panas. Wahizun minal hasudi min kaidil hasudi, termasuk ilmu itu bisa menjadi tameng daripada sifat hasud atau orang-orang yang menghasut kita. Wa dalilul aqli, dan bisa menjadi dalil atau pondasi daripada akal kita, bisa menjadi petunjuk buat akal kita. Ini ilmu. Wa ansyada fi ma'nahu, dalam hal ini ada disampaikan dalam sebuah syair, ma'asanal aqla wal ma'mudu man aqla wa akba'ul jadla wal madmumu man jahila. Falaisa yasluhu an yudkul mar'idi jadal wal jadlu yufsidu yawman idha subila
wal ilmu asyrafu syai'in nalahu rajul man lam yakul fihi ilmun lam yakul rajulan ta'allam al ilma wa'mal ya uhayya bih al ilmu zainun liman bil ilmi tada'amida. Inti daripada syair yang disampaikan oleh para ulama ini, tidak ada kebaikan bagi akal seseorang kecuali orang-orang yang diberi akal ilmu kemudian dia pasti terpuji. Orang yang memiliki ilmu pasti dia akan menjadi orang yang terpuji. Orang yang memiliki ilmu akan dimuliakan oleh orang lain. Orang yang memiliki ilmu akan dimuliakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Wal akbaru jahwal badumunan juga, dan merupakan kejelekan bagi orang yang bodoh tapi ia tidak mau menggali kebodohan, tidak mau belajar. Pada saya suruh lutful mar'i jadali, tidak diperkenankan membahas satu masalah keilmuan bagi orang yang tidak mengetahui fan dan faknya. Sebab jika orang yang tidak berbicara yang bukan faknya, bukan fan cabang ilmunya, maka itu hanya akan sekedar merusak pada apa yang dibahas dan dibicarakan. Mohon maaf, ahli bangunan tukang bahas masalah pertanian. Mohon maaf, Bang Dedi nyuguhkan sementara beliau ahli bina, ahli bangunan. Nunggu nyampaikan diturut oleh orang, maka tanaman itu malah akan hancur, tidak akan ada hasilnya. Tapi kalau tanyanya dengan Kiai Ali, insya Allah berhasil. Wong Kiai plus udah ahli di bidang pertanian. Ini alhamdulillah ini orang Kiai ada jarang-jarang ini Kiai di samping Kiai ahli juga di bidang pertanian. Ini beliau termasuk menguasai dari ilmunya para aulia Allah, para wali Allah. Karena para wali-wali jumlahnya yang kurang lebih terkenal dengan wali 9, itu ada yang paham di bidang arsitek, ada yang paham di bidang irigasi, ada juga yang paham di bidang tabib pengobatan, ada juga yang masyhur dan mengerti dalam bidang pertanian. Itu sebagai modal dakwah bagi mereka. Nah, termasuk Yai Ali, insya Allah beliau dikasih kelebihan dalam bidang pertanian, insya Allah dimodali untuk berdakwah di Sungai Arang. Amin. Allahumma. Beliau insya Allah yakin tipe orang yang tidak boleh dengan ilmu. Tidak akan beliau takut disaingi. Nanti kalau ilmu melonnya dikasihkan dengan orang, udah nyatanya santrinya ada kok, lelek jadi santrinya. Alhamdulillah dikasih ilmunya, asal mau datang dengan beliau. Ilmu pertaniannya belum juga dengan ilmu cabang ilmu agamanya. Maka jangan kasih kesempatan pada orang-orang yang belum mengerti, mohon maaf, belum mengerti tentang ilmu agama, kemudian berbicara ilmu agama. Maka mohon maaf, apa yang disampaikan fatwanya itu nanti hanya akan merusak tatanan yang sudah ada. Wal ilmu asyrafu syai'in nalahu rajulun. Ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Walam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Siapa orangnya yang tidak memiliki ilmu, maka ia tidak pantas dikatakan sebagai manusia. Siapa orangnya tidak memiliki akal dan akalnya tidak digunakan untuk mengaji, untuk belajar, untuk menghilangkan kebodohan, maka tidaklah pantas dia menyandang gelar manusia. Ta'allam al-ilma wa'mal ya'ul khayyati. Belajar ilmu kalian, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, kata ulama ini, dan amalkanlah ilmu yang telah anda dapat. Bila ilmu zaitun, fa ilmu zaitun liman bil ilmi tada'amilah. Karena ilmu itu adalah merupakan, jika ilmu itu diamalkan, itu maka akan menjadi penghias bagi orang-orang yang beramal dengan ilmu. Hadirin, alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum teruskan, mari kita sama-sama sholawatan terlebih dahulu. Monggo untuk rekan-rekan Ahbabur Rasul untuk siap sambil santai, kita kemudian sambil sholawatan. Silakan.
Bang Musa, Bang Redi, dan di Dedi Wainisi, silakan untuk rekan-rekan para pemain musiknya. Kok yang nak telepon Silakan pemain alat trompet. kedua tuh lah biar lo maaf. Kullu man yaksika yawman qami'an yawqimama. Yang bisa berbareng. Kullu man yaksika yawman qami'an yawqimama. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi mohon maaf dengan sendirinya kita rajin untuk ikut, insya Allah ini manfaatnya besar. Jangan hanya sekedar kalau dianggap ini kepalan tangan bentuk baik. Sering saya sampaikan di Jawa Timur itu ada guru SD berangkat ngajar, mau namanya guru berangkat ngajar ya tentu nggak bawa sabit, nggak bawa parang.
dan dibawanya buku untuk ngajarnya. Ketika beliau ini lumpuh lewati hutan, dihadang oleh ular. Ketika dihadang ular, itu beliau itu langsung spontan. Karena beliau itu dihadang ular kobra di depannya yang melintas di jalan besar, itu akhirnya beliau bingung. Spontan beliau refleks langsung. Siapa kita? Spontan ini dulu langsung tak siapa kita? Langsung ular yang tadi ini sudah tadi ini tidak izin Allah, langsung ular ini langsung masuk lagi ke semak tidak izin Allah. Ini refleksnya. Tapi tolong yang ibu nanti jangan pula nanti di rumah siapa kita? Dan jadi lagi itu balik lagi ke pos kamu dengan belum apa-apa karena segah. Jadi tolong jangan ini semua ini karena refleks. Sebab apa? Itu ucapan yang kita ada ke simbol yang karena ini insya Allah jika sewaktu-waktu kita terpepet diperlukan insya Allah adalah tulung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tolong jangan pula kok langsung kemudian nanti sampai di rumah nanti tes, gak usah nanti tes ini dulu nggak usah. Makanya dulu untuk ibu-ibu yang biasa sering jalan nonton bentuk ini, tolong mau kau dengan anak jangan kau sekali-kali kau jangan mau turun jangan khawatir kaki malah dipanggil oleh apa gara-gara anaknya nganiaya anak ini jangan berusaha. Hadirin hadirat bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Mu'adz bin Jabal beliau menyampaikan ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu hasanatun. Sahabat Mu'adz bin Jabal beliau menyampaikan belajarlah kalian ilmu, ngajilah kalian, belajarlah kalian, mutola'ahlah kalian. Fa inna ta'allumahu hasanatun, karena orang belajar ilmu itu sudah dapat satu kebaikan dari beberapa kebaikan yang lain. Orang berangkat ngaji ini sudah dapat satu kebaikan. Wa talabuhu ibadatun, kita sudah ada niatan belajar itu sudah terhitung kita dapat satu kebaikan. Wa talabuhu, dan kita berusaha mencari ilmunya, nyari kok aku nak ingin belajar tentang akhlak gimana ya kok cari di perbatasan Sungai Arang ketemu guru dari sebelah masjid cucian belok kiri dikit rumah pertama, di situ ketemu guru akhlaknya tasawufnya siapa? Yai Sholah. Dalam pencarian guru ini maka itu sudah terhitung sebagai ibadah gitu. Nyari guru baik itu terhitung ibadah. Niat belajar ilmu sudah dapat satu kebaikan, mencari ilmunya itu sudah terhitung ibadah. Wa kalau tubuh tasbihun, ingat-ingat dengan apa yang telah dikasih oleh guru, itu sama dengan itu lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini sama dengan kita lagi tasbih. Kita mengulang kajian, mutola'ah. Mohon maaf, Bang Ferry balik dari rumah Sisa buka pula ikroknya. Apa tak? Buka lagi yang bukanya. Buka lagi kiroatinya. Buka lagi ad-dahdiyahnya. Buka lagi metode al-usminya. Maka ketika kita lagi mutola'ah mudzakarah ilmu diulang balik, itu nilainya sama kita lagi tasbih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngulang lagi kajian. Kan disampaikan jangan pernah kita merasa bosan ketika dengar satu penyampaian bab ilmu saja, jangan pernah merasa bosan. Mohon maaf umpama kau bolak-balik disampaikan jangan pernah bosan. Karena ini sama lagi mudzakarah dan itu nilainya sama dengan kita lagi baca tasbih. Ini sama dengan kita baca tasbih. Mengulang pelajaran, mengulang ilmu yang telah dibagikan dari tuan-tuan guru, itu sama nilainya dengan kita bertasbih. Wal bahtha anhu jihadun, bahsul masail, mudzakarah ilmu
rembuk masalah hal-hal yang belum diselesaikan dalam keilmuan, dibahas dengan gurunya, ditanyakan dengan gurunya. Mohon maaf guru, apa kau lagi sholat kuwi dah sholat sebelum iku apa kau macam mana guru batal apa enggak. Kalau kepikirannya kita ini kau mohon maaf, kalau kita kau ragu saya lah punya wudhu apa belum, maka kita berarti punya wudhu karena asalnya kita berwudhu. Kalau kita kau punya pemikiran kok apa batal apa belum, maka kita batal karena asalnya kita belum punya wudhu. Ini umpama kau bahas masalah keilmuan, rukun sholat dibahas di tengah-tengah dengan gurunya, sunnah-sunnahnya sholat dibahas dengan gurunya, masalah-masalah yang muskil ditanyakan dengan gurunya, dibahas bareng dengan gurunya, dibahas bareng-bareng keilmuan tersebut, maka itu terhitung kita itu lagi jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma jodoh-jodoh, mohon maaf, beliau Bapak BPD dengan anggotanya, pasti kita cidokan, pasti pos kamling, apa ya kok, isu kok kita kurban sama nokoa, kalau kurban kok pakai ayam boleh, udah umpamo, maka dibahas. Di situ ditemukan umpama dalam pembahasan beberapa orang itu di pos kamling umpama. Lalu ditemukan ada satu pula yang lebih, kalau pakai itik ya nggak boleh. Oh, ada yang jawab boleh kalau diantarkan ke rumah sandi. Nah, itu baru boleh, tapi kalau untuk korban jangan. Nah, kemudian itu diputuskan, maka itu adalah nilainya sama dengan jihad. Nah, ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, babadlahu qurbatu, memberikan ilmu itu sama dengan kita itu jalan sebagai wasilah itu doke dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Babadlahu qurbatu, memberikan ilmu, aweh ilmu, memberikan ilmu, yakni memberikan ilmunya dengan santrinya, memberikan ilmu dengan rekan-rekan gasan ahli, itu merupakan satu wasilah pendekatan kita dokek kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nanti gue mau sholat dan kayaknya yang bertawaran nembak tidak apa bakso. Maka ketika kiai sholat uji nasib, maka itu adalah satu jalan kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqatun, mengajarkan ilmu pada unggang-unggang nan belum tahu dengan ilmu, bagi ilmu mengajarkan dengan unggang-unggang nan belum dengan ilmu, maka itu adalah merupakan sedekah. Berapa macam yang kita dapat ketika kita hadir di majelis ilmu ini, di majelisnya para ulama, majelis-majelis zikir, majelis sholawat ini, maka yang pertama kita dapati satu kebaikan, yang kedua kita bernilai ibadah, yang ketiga kita terhitung membaca tasbih, yang keempat kita terhitung jihad, dan yang kelima kita terhitung bersedekah malam hari itu. 5 hal dalam sekali duduk. Aduh, 5 hal dalam sekali duduk. Payah ini. Dan akan didapat kalau tidak di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Tapi dengan kita sekali duduk, maka nilainya adalah 5 hal kita hasilkan pada kesempatan malam hari ini. Jika kau 5 kali, ini kau kali 2, seminggu 2 kali, malam Sabtu tiba, malam Ahad tiba, malam Sabtu tiba, malam Ahad tiba. Tanpa pula malam Jumat kita yasinan diri dari rumah ke rumah. Malam kami adu cukup ya Allah. Tak banyaknya insya Allah nilai kebaikan yang kita dapati. Nampak sepele, tapi itu di mata Allah insya Allah sangat agung dan mulia. Amin. Allahumma amin. Subhanallah. Kalau bisa ikut duduknya tetap di majelis kan enak gitu loh. Sewaktu-waktu saya pingin kan jadi enak langsung Atur dong kawan-kawan. Jadi langsung duduknya di majelis gitu. Aki lo tinggal ambil kan.
Musa, Pak Redi, dan kemudian para pemukulnya ini mana ini. Jadi duduk kan di sekolah. Kok kaki kita itu sambil duduk nggak mau, nyantai balik nanti. Nah kan, lo Dewi Parisra, Subhanallah. Yang musik sambil nengok juga ke sini. Kalau awak bertuko berarti aduh istirahatnya. Silakan. Subhanallah, Subhanallah.
Sayyidina Muhammad. Itu kan balik langsung kalau udah dibuka awak tidak nampak. Jadi alhamdulillah silakan untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang tidak hadir di majelis Iko dipersilakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan HP yang dinyalakan jadi saksi besok di hadapan malaikat. Karena Pak bernilai, lu apa? Kami lagi bertasbih, ya Allah, ini pakai apa? HP. Supaya jangan hanya ditanya besok di malaikat berapa kali kau ngecek pasal dalam sehari. Gitu. Tapi enggak ya Allah. Tapi HP ini pernah saya gunakan untuk ketika tasbih bareng-bareng gimana? Belum minum air. Alhamdulillah. Dan kita disaksikan insya Allah Pak. Berat-balik Al-Fakir sampaikan insya Allah apa yang kita gunakan bisa jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Kata Syekh Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, alimun mu'allimun yud'a kabiran fi malakutis samai. Beliau Syekh Fudail menyampaikan bin Iyad, orang yang alim kemudian ia mengajarkan ilmunya, ugang tahu kemudian ia tumbuh mengamalkan ilmunya. Ustaz Ipen, punya TPA, itu ladang ibadah. Dengan kawan-kawannya yang ikut belajarkan di situ. Nah, model-model kayak Ustaz Ipen dan macam itu apa? Yud'a kabirun fi malakutis sama, di malakut sama. Di langit maka akan dipanggil sebagai orang yang agung, orang yang besar, walaupun kondisinya beliau Ustaz Salman lebih kecil daripada Muhammad Sa'di. Tapi posisinya di alam malakut lebih besar daripada besarnya tubuh Aderai. Ini Masya Allah pertikan. Ini manfaatnya buat orang yang beriman. Makanya ya Allah pertikarin, kita tahu Ustaz Khairul itu kayak apa. Mohon maaf, ini mohon maaf bukan berarti apa-apa. Pasal itu beda itu. Tapi ketika hadir di majelis-majelis, siapa yang tidak mengagungkan Ustaz Khairul? Siapa yang tidak menghormati Ustaz Khairul? Siapa yang tidak akan langsung hormat dengan Kiai Khairul? Ini memang apa? Di alam dunia nampak Allah kasih hal-hal seperti itu. Apalagi besok di alam malakut sana, di alam malakut tempatnya alam malakut di langit sana, dari sana itu akan nampak agung kemuliaannya di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmatillah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, berkata Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, arfa'un nasi 'inda Allahi manzilatan man kana baina Allahi wa baina ibadihi wa hum al-anbiya'u wal ulama. Inti daripada penyampaian beliau ini, orang yang paling mulia derajatnya, arfa'un nasi, orang yang paling luhur derajatnya di sisi Allah, kedudukan tempatnya adalah para nabi, para anbiya dan para ulama. Sekian banyak makhluk-makhluk Allah berkumpul, dan yang paling mulia di hadapan Allah, tempat kedudukannya yang tertinggi adalah para alim dan para ulama, serta orang-orang yang mengikuti para alim, para ulama. Jadi mohon maaf, kita ini besok umpama di majelis ini Abah Rasul ikut saya pokok awak nungguin dengan Sayyid Al-Hibah. Jangan nungguin Sandi, dan ikut dengan Sandi. Tapi apa? Ikut siapa kok? Saya ikut Abah Rasul. Siapa pimpinan pusatnya? Sayyid Al-Hibah Alami. Lalu saya ditanya, engkau ikut siapa? Wahai Habib, saya ikut dengan Pak Habib Lutfi. Mbak Habib Lutfi ditanya lagi, engkau ikut dengan siapa? Saya ikut dengan Habib Malik, guru saya. Gurunya ditanya lagi, engkau ikut dengan siapa? Saya ikut dengan gurunya, guru saya. Engkau ikut dengan siapa? Gurunya dan gurunya, hingga sampai musalsal sambung kita silsilahnya dengan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau ditanya besok kita mau apa dulu kita ikut Jepoko Sayyid Al-Ba'alawi. Nah langsung tidur nggak kau di alam kubur ini, laksana tidurnya pengantin. Alhamdulillah. Orang ketika meninggal dunia kemudian sudah dipersilakan oleh malaikat tidurlah engkau, laksana tidurnya pengantin baru. Protes sama Ustaz Ipen, ini pengantin baru malah nggak bisa tidur, begadang sepanjang malam. Dan maksudnya Pak, nyaman, tentram. Berada di alam kubur jika kita ditanya, "Man rabbika?" Awak nungguin Sayyid Said. Insya Allah aman, alhamdulillah. Ikut siapa kok? Saya ikut dengan guru-guru saya. Ikut dengan siapa kok? Saya ikut gondelan dengan Syekhona Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah. Ikut dengan siapa kok? Saya ikut gondelan dengan Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Aman kita. Siapa imammu? Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Siapa imammu? Imam Samudra. Oh kaget lu. Imam Samudra belakang nanti dulu sabar itu. Harus dihisab dulu di itu. Tapi kalau imamnya siapa? Imam Syafi'i. Ikut majlisan dia. Siapa pimpinan pusatnya? Beliau Sayyid Al-Ba'alawi. Insya Allah selamat itu. Selamat di alam barzakh, selamat di padang mahsyar, selamat di titian Shiratal Mustaqim, hingga kita mudah-mudahan bisa disatukan oleh Allah dalam surga Allah, bareng dengan para anbiya, bareng dengan para tuan-tuan guru, bareng dengan orang-orang yang kita kasihi. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan Sufyan bin Uyainah, beliau menyampaikan kembali, lam yuqta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwwah wa ma ba'da nubuwwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqhi. Faqila lahu amman hada qala 'anil fuqaha'i kullihim. Kata beliau, Imam Sufyan bin Uyainah menyampaikan lain, lam yuqta ahadun fid dunya syai'an afdalu minan nubuwwah. Lam yuqta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwwati. Tidak ada yang Allah berikan di atas dunia itu sesuatu yang lebih afdal daripada kenabian, daripada nubuwah, daripada diutusnya baginda Rasul, daripada diutusnya para Rasul, daripada diutusnya para Nabi, maka tidak akan afdal di dunia ini. Wama ba'da nubuwwah, dan apa-apa yang setelah para nabi diutus oleh Allah yang lebih utama lagi adalah apa? Minal ilmi wal fiqhi, yaitu dari ilmu dan fikih. Maka mohon maaf, itu kadang-kadang ada sebagian orang itu kadang-kadang mengedepankan suluknya terlebih dahulu meninggalkan syariatnya. Fikih ditinggal, langsung masuk ke tarekat, langsung masuk ke thariqah. Iko mohon maaf, ibarat orang nak naik tangga, takak cek mbak tinggal, takak nan kedua mbak tinggal, takak nan tiga langsung dipijak ke kangkang. Iko mohon maaf, kenapa? Tinggalkan syariat langsung ke tasawuf. Akhirnya mohon maaf bisa ngawur ibadah. Ditengok tasawufnya ilu, tapi gilirannya sembahyang usolli fardhon maghribi, masih fardhon baik. Dari kecil sampai lah tua sampai anak meninggal masih usolli fardhon maghribi. Loh, kan belum tepat. Nah yang tepat apa? Usolli fardhon maghribi. Nah yang tepat itu. Tapi yoko masih fardhon baik. Tasawufnya hebat, suluknya hebat, tapi meninggalkan syariat kurang top. Tapi insya Allah ketika syariat kita lailu, toharoknya lailu, istinjaknya lailu, syarat rukunnya, tata cara mandi, tata cara wudhu lailu, ibadah kita lailu, insya Allah suluk thariqahnya kita tinggal mengkaji lebih dalam lagi, cari mursyidnya kita tinggal baiat, dan kita sudah menurut jalan thariqahnya. Nah ini mudah-mudahan kita perbaiki dulu syariat.
syariatlah ilmu, syariat kita lah baik, baru kita kaji tasawufnya, suluknya, politiknya dan lain-lainnya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa macam itu. Nah, ini yang paling baik yang ada di atas dunia adalah kenabian. Selepas kenabian, selepas itu ada ilmu dan fikih. Nah, kemudian dikatakan Pak Ina lagi ditanyakan dengan beliau Sufyan bin Uyainah. Aman hada, iko pendapat iko kok dari siapa? Dijawab oleh beliau, qala an fuqahaikum liin, awak pendapat iko didapat iko dari para ulama ahli fikih keseluruhannya, hampir satu kata bahwa kita berusaha dalam itu syariatnya, baru kita belajar keseluruhannya. Hadirin para hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala imamuna asy-Syafi'i, madhab kita Syekh Imamuna asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan illam yakun al-fuqaha al-'amiluna bi 'ilmihim awliyaullah falaysa lillahi waliyyun. Sekiranya tidak karena para ulama ahli fikih yang mengamalkan ibadahnya dengan ilmu fikihnya, maka tidak akan ada wali-walinya Allah di atas dunia ini. Mohon maaf, sekiranya kau tidak ada para ulama ahli fikih yang ia beramal, ia ibadah didasari dengan fikihnya, maka tidak ada wali-walinya Allah di atas dunia ini. Ini kata beliau Imam Asy-Syafi'i. Falaisa lillahi waliyyun, maka tidak ada wali di sisi Allah tanpa adanya para ulama, orang-orang yang ngerti paham dengan fikih, kemudian ia mau mengamalkan ibadahnya dengan ilmu fikihnya atau dengan syariatnya tersebut. Hadirin wa hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Waqala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, la yazalu rajulu 'aliman ma talaba al-ilma. Faida dhanna annahu qad 'alima faqad jahila. Kata Ibnu Mubarak, beliau menyampaikan tidak ada bukti-buktinya sesepuh dan alim hingga ia berusaha untuk terus mencari ilmu. Maka kalau bukanlah cinta dengan ilmu, maka ia akan berusaha. Maka kemarin itu disampaikan kalau dalam satu kitab Nasihul Ubad, wa man ishtaghala bil ibadah, siapa orangnya yang disibukkan dengan ibadah, maka ia pasti pada bukan minal ilmi, maka ia pasti akan senang untuk menuntut ilmu. Lapaan kok arahnya, lapaan kita senang kita belajar, maka kita akan mengkaji bab yang lain. Lah tahu bab yang lain karena senang kita mengamalkan, maka kita ingin nambah lagi. Lah tahu alif, ingin tahu ba. Lah tahu ba, ingin tahu ta. Lah tahu guru hijaiyah, bukan hanya sekedar dapat ucap alif ba ta jim kha, tapi ingin terus bisa alif alif kasroh, i alif domaku, alif jabar a, alif jabar i, alif jabar u, alif depan a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u, ba batung ke alif, itu ba batung ke ba batung, alif batung ke ba batung. Kajian mendape makolanganku, karena lagi mau makan nasi ayam. Nah, ya Allah Rabbi Karim, ini insya Allah. Nah, kemudian beliau menyampaikan, Faidah benar anak bukan alim apa kok jadilah. Ini terus belajar tapi nganggap dirinya pada alim, maka hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Jadi mohon maaf, kalau orang dia terus belajar, terus ngaji, terus-terusan ngaji, tapi merasa dirinya sudah alim, maka ia hakikatnya adalah orang yang bodoh. Maka mohon maaf, tidak ada kata berhenti. Saya mentang-mentang kalau tahu ini itu kok kemudian ditundak nak ngaji, ditundak lagi nak dekat. Jika disampaikan lagi dalam menyampaikan yang lainnya, wakola waqi, sehingga Imam Waqi, Kiai Waqi
itu beliau menyampaikan, Tuan Guru Wakil menyampaikan, la yakunur rajulun aliman hatta yasma'a mimman huwa asan minhu wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu. Jadi kata beliau, Kiai Wakil menyampaikan, la yakunur rajulun aliman, tidaklah seseorang itu dianggap alim, pinter, hebat, cerdas, hatta yasma'a mimman huwa asana, hingga ia mau mendengarkan ucapan orang yang lebih tua dari dirimu. Mohon maaf, merasa alim tapi tidak mau dengar kata-kata orang tua, bukan orang alim, kata Kiai Wakil. Yang pertama, tidaklah dikatakan orang alim jika ia tidak mau mendengarkan kata-kata orang yang lebih tua dari dirimu, maka bukan orang alim. Yang kedua, wa mimman huwa mithlahu, dan ia tidak mau mendengarkan orang yang sepadan umurnya dengan dirinya, maka ia juga belum dikatakan orang alim. Mohon maaf, kita seumuran kok asik yang si B ini kok mama kok merasa lebih tahu, dan kemudian karena seumuran, karena dia seumuran merasa lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi pendidikannya, sehingga tidak mau mendengarkan nasihat orang yang seumuran, maka dikatakan bukan orang alim. Dan kemudian yang ketiga, kata Kiai Wakil, beliau menyampaikan wa mimman huwa dunahu, dan ditunda dengan orang yang lebih di bawah umurnya pula, adik-adiknya ditunda nak dongau kata-kata adiknya, iyo juga bukan termasuk orang yang adik. Jadi orang yang adik itu lah macam mana? Orang yang tahu itu lah macam mana? Adi samikna ba'atokna, dengan orang yang lebih tua. Adin pun dongau kata-kata orang yang sebayu dengan dirinya. Adi mau dengar cakap orang yang umurnya di bawah dirinya, maka itulah orang yang adik. Mohon maaf, kita lah ngaji kok, tapi jangan pula kok kakek kita lah balik yang anak-anak pula entong lah, jangan. Dengan pula kok kakek langsung kita ngecak orang itu, walah, tapi orang itu yang belum sekolah, anjir, jangan. Ini kata yang pakai. Jadi kita berusaha, mudah-mudahan dengan semakin tambah pengetahuan yang ada dengan kita semakin tambah hormat. Mohon maaf, kemarin itu di media itu ada Gus Baha itu dipanggil pengajian di rumahnya kiai yang lebih sepuh, lebih tua umur, dan tempat pengasuh pondok ini yang tempat Gus Baha itu ngaji itu ternyata kawan daripada orang tuanya Gus Baha Udin, yaitu siapa? Kawan daripada Kiai Haji Nur Salim. Nah, kiainya ini yang kawannya itu ketika pas pengajian di rumahnya kiai tersebut, selesai pengajian, kiai ini malah yang langsung nunduk nyium tangan Gus Baha. Padahal Gus Baha sifatnya sebagai anak. Itulah yang dikatakan orang adik. Ada pula yang model mohon maaf, Kiai Muhammad bin Pati itu Syibawainya Indonesia, ahli ilmu alat. Ilmu alat ketika ngaji model kok ilmu alatnya diterangkan, ilmu nahwu sorotnya diterangkan. Tapi mulai dari pengantin baru sampai tunggu, beliau tidak pernah henti-henti. Setiap pagi beliau ambil air pakai derek jerang air untuk mandi istrinya. Untuk mandi istrinya, istrinya suaminya Kiai Kodang. Apa belum dong aku anak cakap? Balik aku ngomong. Baik Bapak. Itu mohon maaf ya si Raden. Itu mohon maaf. Itu Kiai Muhammadin tiap pagi
beliau derek aji di sumur Jerang Aji. Lakunya pesantren godang beliau. Santrinya nyimak langsung lari, Mbak Yai biar kami yang ngambil aji dan Jerang Aji itu. Apa jawab beliau? Jangan Cung, jangan nak, itu ndak pantas Anda lakukan, jangan kau lakukan. Nah itu ngapu, awak biarlah awak akan melakukan. Kau tahu nak, ibu itu siapa? Istri saya itu siapa? Ndak tahu apa? Tahu apa ndak kau nak? Itu istri saya itu siapa? Dijawab oleh beliau, istri saya itu adalah anak dari guru saya. Istri saya itu adalah anak dari kiai saya dulu ketika jadi santri. Saya tiap hari ngambil air dan masakan air hangat untuk mandi istri saya. Saya niati dalam batin sebagai takdim saya, hormat saya dengan guru saya. Lakunya pesantren godang. Jangan kepungan Ben. Aku kaki bapaknya pula bangkrut dengan ini. Boleh gitu. Jawab pula dia kaki anak sibuk kau. Ya Allah, mau anak kau. Waktu itu kaki lambun Jerang Aji, air aneh. Bas lambun lah balayan ketubuk itu. Malah ucap. Ini kau mau menang ya Allah perhatikannya. Jadi, loh, yang perlu kita tengok mau maaf dari apa yang dilakukan bagi Muhammad beliau. Ya Allah, ternyata beliau tetap menghormati kalau itu istrimu. Tapi karena diniati demi hormat dengan beliau yang tak meninggal, beliau tetap lakukan khidmat yang macam itu. Kemudian beliau sampai Jerang Aji tiap pagi air hangat-hangat untuk mandi bininya. Apakah kau kemudian nyuruh beliau martabat beliau derajat beliau itu rendah? Tidak, itu malah justru semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iko mohon maaf, makanya kadang jangan Niko kok tulung kok apa Rasul kok ketika pas balik nengok pas ke rumah Ustaz sholat kok nengok Ustaz sholat aja nyuci piring, jangan bisa makan rumah Ustaz kok nyuci piring. Nengok awak pula pas lagi pula pegang suduh kamar ngaco betul kok rumah ibu bawa tiap bini orang dianggap pula punya jantan mohon maaf ya khairun macam mana muncul kok beliau menyucikan karena pagi niat ya khidmat diniati. Insya Allah, apakah kau mereka beliau-beliau itu yang berlaku demikian kau kemudian kau martabatnya derajatnya turun di mata warga? Tidak, malah justru semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kau rasamu bentuk tuh mohon maaf itu dong. Jangan mentang-mentang nyapu rumah ya harusnya giliran dulu. Harusnya giliran nyapu. Kalau nggak dipegang sapu dek gini, rumah yo soma. Itu nunglah nandang imak yo rumah soma yo sapu lah. Jadi bentuk mohon maaf nak nyapan baju wah halo terima kasih banget. Tapi ketika pada asal lagi duduk muka rumah santai kan dia sapu hijau wah surga ngaku atuhan gantian alhamdulillah. Tapi kalau udah sama-sama nyoba, insya Allah dia tetap nyaman damai, tetap insya Allah. Ini jika aku mau mampu sedikit kok jawaban untuk obat daripada ibu-ibu yang malam tadi. Ini kok mohon maaf ini, jadi ya itu. Ini berusaha, jadi kata beliau, pakai tidak dikatakan seseorang itu alim, tidak mau mendengarkan orang yang lebih tua darinya, mau mendengarkan orang yang sepadan seumuran dengannya, dan mau mendengarkan nasihat atau kajian dari orang-orang yang umurnya lagi di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dan Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu beliau menyampaikan ujar. Kau tidak ujar.
Kamu daripada bercanda. Al-ajaibu amatun wa fi akhir zaman amatun wan nawaqid amatun wa fi amri dini aqam wal masahibu adimatun wa mawdul ulama'i aqdun wa innal alima hayatuhu rahmatun lil ummah wa mawduhu fil islami hurmatun. Kata Sufyan Ats-Tsauri, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.